Pak narasumber yang kami hormati, Prof. Ibnu dan Pak Dekan, Pak D. Solehan, Bapak Profesor dan Prof. Muslim. Wah, Pak Hadik sudah lama tidak ketemu, Pak. Sudah lama sekali saya ketemu Prof. Hadik ini, Prof. Irfan dan Bapak-Bapak serta Ibu yang kami hormati semua. Kita kembali ke ruangan ini untuk membicarakan masalah yang berkaitan dengan kurikulum. Tadi pada sore tadi, sesi tadi, wah begitu tang-teng gitu. Pak Muhyar juga masih punya utang, 8 hal tadi juga belum dijelaskan. Masih disimpan terus, itulah PD1 itu. Disimpan nanti kayak kita sudah membicarakan bahwa penyusunan kurikulum yang akan kita buat nanti itu adalah apa? Desain kurikulum yang kita buat nanti harus memperhatikan KKMI, harus memperhatikan visi IAIN, UIN, harus memperhatikan standar nasional pendidikan, harus memperhatikan isu-isu terbaru yang ada di lingkungan kita. Wah, kayaknya cukup banyak itu. Cukup banyak hal yang harus diperhatikan di dalam menyusun desain kurikulum. Nah, pada sesi ini Pak Solehon, gara-gara Pak D, gara-gara Pak Dekan, ya Pak Dekan nanti. Bapak Solehan akan menyampaikan ini masih berkaitan dengan paradigm unity of science. Mungkin janjian itu kalau di tingkat implementasi itu koyo opo ini, kalau ngajar matematika apa sing nganggo bismillah atau bagaimana ini, kalau mengajar metodologi juga harus seperti apa sebelum ke lapangan ya doa yang panjang dulu atau bagaimana sebenarnya ini. Paradigm ini kalau dicoba atau diterawang di dalam pelaksanaan itu seperti apa, nanti Pak Solehan akan membicarakan itu. Prinsip-prinsipnya kira-kira seperti apa unity of science itu, apakah kayak yang di Islamization of knowledge itu atau beda. Kemudian yang kedua, nanti Prof. Ibnu akan menyampaikan, nah ini tadi yang diharapkan oleh PR1 tadi Pak, implementasi KKMI dan SNBT dalam kurikulum PT PASLI. Saya kira ini sesuai harapan kita. Maka supaya tidak terlalu malam, ini kita jam 8. Kita telat berapa? Nah, kita selesai kira-kira jam berapa ini? Kita sepakati ya. Secukupnya ya. Secukupnya. Kalau cukupnya jam 12 ya jam 12. Nah, nanti Prof. Mulai tidak jadi pulang nanti. Prof. Atau Pak Solehan? Pak Solehan dulu ya, pasnya ya. Oke, kami silakan pada Pak Solehan untuk menyampaikan ide-ide besarnya. Ini orang besar, jadi idenya harus besar juga ini. Orang berbobot juga, jadi harus berbobot juga. Teknis? Oke. Monggo, Pak Solehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Para guru besar yang saya hormati, para
peserta semuanya yang saya hormati, dan moderator juga yang saya hormati. Alhamdulillah, malam hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan materi tentang paradigma Unity of Sciences yang akan dijadikan dasar sebagai pengembangan ilmu di N Wali Songo Semarang. Saya di bagian akhir nanti juga akan mencoba melihat salah satu ilmu yang dikembangkan di N Wali Songo Semarang, yang meskipun saya tidak ahli dalam bidang itu karena bidang keahlian saya filsafat, tapi saya pernah menjadi ketua jurusan bidang ilmu ini, sehingga sedikit banyak saya tahu, yaitu ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam sebagai model dalam pengembangan ilmu yang berbasis paradigma Unity of Sciences ini. Baik, saya akan mulai agak luas barangkali ya, karena tadi Pak Agus juga menyinggung itu supaya tidak kehilangan jejak begitu. Kok tiba-tiba Unity itu gimana gitu. Kita mulai dengan sekilas melihat sejarah perkembangan hubungan antara ilmu dan agama. Ini sudah sangat panjang hubungannya, sejarahnya. Dan dalam hubungan yang panjang itu antara ilmu dan agama mengalami berbagai macam bentuk hubungan. Ya kadang-kalanya ya pisah, kadang-kalanya ya erat, bahkan bisa suatu ketika konfliktual. Betul Pak ya? Ya. Kalau kita melihat sejarah Islam misalnya, pada masa klasik Islam itu ketika ilmu dan peradaban berkembang dalam dunia Islam, itu boleh dikatakan antara ilmu dan agama itu terintegrasi. Akan tetapi sejak munculnya Renaissance di Barat, yang pada gilirannya melahirkan ilmu modern itu, terjadilah sekularisasi antara ilmu dan agama. Jadi yang terjadi berikutnya adalah munculnya dikotomi antara ilmu, dikotomi dalam ilmu yang kemudian dikenal sebagai ilmu agama di satu pihak dan ilmu modern di pihak lain. Nah, terkait dengan persoalan hubungan ilmu dan agama ini, Ian J. Barber ini yang seringkali dikutip orang, termasuk Pak Amin juga sering mengutip ini memetakan hubungan antara ilmu dan agama ini ke dalam 4 pola, yaitu yang disebut dengan hubungan konflik, hubungan independen, dialog, dan integrasi. Nah, pola hubungan yang disampaikan oleh Barber tadi itu sedikit banyak juga menunjukkan semacam adanya perkembangan pemikiran di dalam hubungan ilmu dan agama ini, yang kira-kira menunjukkan bahwa dewasa ini itu pandangan-pandangan yang menyerukan pentingnya adanya integrasi, atau tepatnya reintegrasi, karena dulu pernah integrasi begitu, antara agama dan ilmu itu relatif menguat. Demikian pula di kalangan umat Islam. Nah, di dunia Islam, pemikiran tentang integrasi ilmu dan agama ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 arus utama. Yang pertama adalah para pemikir yang berusaha melakukan integrasi antara sains dengan Islam dengan cara memberikan visi Islam ke dalam sains Barat modern. Inilah yang disebut tadi oleh Pak Agus Nurhadi sebagai islamisasi ilmu atau islamisasi sains
atau istilah yang lebih umum Islamization of knowledge gitu. Ya. Sebagaimana yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Syed Hussein Nasr, Muhammad Naqib Al-Atas, dan Ismail Raji Al-Fauqi. Kira-kira gagasannya adalah bahwa orang-orang ini melihat yang namanya ilmu sains modern yang berkembang di Barat itu mengalami banyak problem, dan problem yang paling mendasar problem epistemologis, yakni tercabutnya nilai-nilai ilahiyah di dalam peradaban Barat, khususnya di dalam ilmu modern itu, atau dengan kata lain sekular. Nah, karena problemnya itu, maka menurut tokoh-tokoh seperti ini, ilmu modern itu perlu diberi visi ilahiyah, perlu diberi visi Islam itu. Nah, yang kedua adalah para pemikir yang berusaha melakukan integrasi antara sains Islam, antara Islam itu saya, dengan cara menggunakan sains. Saya ulangi, yang kedua adalah para pemikir yang berusaha melakukan integrasi antara sains dengan Islam dengan cara menggunakan sains, terutama sains sosial dan humaniora yang muncul pada abad ke-19 dan sesudahnya, sebagai pendekatan dalam mengembangkan ilmu-ilmu keislaman. Nah, apa yang dilakukan Hasan Hanafi, Fazlur Rahman, Muhammad Arkun, Abid Al-Jabiri, ini dapat disebut sebagai contoh yang mewakili kecenderungan arus pemikiran ini. Dan inilah yang disebut sebagai gerakan atau gagasan humanisasi ilmu-ilmu keislaman, yang kira-kira inti pemikirannya adalah bahwa sebenarnya yang memiliki krisis tidak hanya ilmu modern atau sains modern, ilmu-ilmu keislaman juga mengalami krisis sebenarnya. Krisis yang paling utama adalah ya katakanlah semacam irrelevansi dengan tantangan dunia yang dirasakan oleh masyarakat muslim sekarang ini, sehingga ya ilmu keislaman tidak bisa bersentuhan dengan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat Islam. Nah, faktornya yang paling penting di antara menurut mereka itu adalah ilmu-ilmu keislaman yang sangat bersifat teosentris, berpusat pada Tuhan. Kalau ilmu modern itu problemnya adalah sekular, oleh karena itu ada istilah desekularisasi dengan melakukan sakralisasi dalam pengertian diberi visi Islam, diberi visi ilahiyah. Lah yang ini justru sebaliknya, yang problem itu ilmu keislaman yang sangat teosentris, tidak bersentuhan dengan bumi sehingga perlu dibumikan. Maka kemudian istilahnya dihumanisasi, supaya lebih bersentuhan dengan kebutuhan umat Islam itu. Itulah yang kemudian dikenal dengan gerakan atau gagasan humanisasi ilmu-ilmu keislaman. Nah, konversi IAIN menjadi UIN ini sungguh merupakan momentum luar biasa ya, bagi perumusan epistemologi pengembangan ilmu yang integratif tadi. Nah, apa yang dilakukan oleh UIN adalah merupakan upaya untuk melakukan integrasi, tidak hanya antara integrasi agama dan sains, melainkan juga pada integrasi antara gagasan atau gerakan humanisasi ilmu keislaman dengan islamisasi ilmu. Menurut saya, Bapak dan Ibu, yang namanya dua gerakan yang muncul di kalangan umat Islam yang berupa islamisasi ilmu dan humanisasi ilmu keislaman, itu sebelum munculnya UIN ini, itu dulu merupakan gerakan yang saling tidak menyapa, bahkan antara satu dan yang lain saling meniadakan. Umumnya gerakan islamisasi ilmu itu tumbuh di perguruan tinggi umum seperti di UGM, ya, di UNPAD, ya, yang para ilmuwan di sana merasakan adanya tadi persoalan yang berkaitan dengan epistemologi ilmu barat modern tadi itu.
karena mereka menyadari adanya persoalan epistemologis itulah lalu mereka berusaha untuk melakukan apa yang disebut dengan upaya islamisasi ilmu tadi. Ilmu modern yang dianggap sekuler tadi itu perlu diberi sentuhan ilahiyah, perlu diberi nilai-nilai keislaman. Nah sementara di sisi lain di IAIN ini yang memang mengajarkan keislaman, para ahlinya menyadari itu tentang krisis ilmu keislaman tadi itu yang dipandang sangat bersifat teosentris, lalu dilakukan humanisasi. Makanya kalau kita lihat tokoh-tokoh islamisasi ilmu itu, misalnya kalau di Indonesia ya munculnya ya seperti di UGM, di Fakultas Psikologi ada Fuad Masori Saleh yang munculkan islamisasi psikologi, Hana Jumhana Bustaman di UI, kira-kira begitu. Ekonomi Islam. Tapi kalau humanisasi Islam munculnya ya di IAIN Semarang Pak Qadri Azizi, lalu di UIN ya Pak Amin Abdullah, ya. Kira-kira seperti itu kira-kira. Nah, ini dulu ya orang yang kan menganggap islamisasi ilmu itu barang aneh. Loh, apa yang mau diislamkan? Orang di UGM, di UI yang kebetulan tadi melakukan upaya islamisasi ilmu, melihat IAIN juga aneh. Mungkin dipandang kemudian itu yang disebut dengan liberalisasi dan segala macam itu. Nah, dengan munculnya UIN, ini luar biasa. Menjadi ada saling sapa ini antara gerakan islamisasi ilmu dengan humanisasi ilmu keislaman. Karena apa? Karena lembaga IAIN yang semula hanya bersentuhan dengan ilmu-ilmu keislaman, mau tidak mau kemudian mengajarkan ilmu-ilmu yang semula dianggap sebagai ilmu-ilmu umum, ilmu modern, ya, yang itu dari sejak pemunculan UIN itu, ya, memang sebenarnya gagasannya lebih bersifat epistemologis problemnya. Makanya kalau misalnya kita membaca gagasan-gagasan awal, termasuk misalnya gagasan Pak Harun Nasution terkait dengan pendidikan UIN itu, ya persoalan epistemologis. Kalau kita mau mendirikan fakultas di ilmu, fakultas umum di perguruan tinggi Islam, itu harus dalam bentuk yang bagaimana? Kalau itu kok misalnya sama dengan yang didirikan di fakultas umum di Undip, di UGM, di UI, loh apa gunanya? Oh sudah banyak. Kalau mau didirikan fakultas umum di IAIN ya, di UIN ya harus beda dengan yang itu, kira-kira begitu. Itu gagasan-gagasan awal itu. Memang kemudian muncul problem atau tujuan yang lebih bersifat pragmatis, misalnya ya kalau buka UIN itu nanti mahasiswanya semakin banyak, lembaga semakin besar, itu pragmatis. Tapi yang paling dasar sebenarnya problem epistemologis. Makanya kemudian ya, seperti di Jogja mau tidak mau ya kemudian membangun epistemologi yang lebih integratif, ya, yang kemudian kita kenal dengan paradigma integrasi interkoneksi itu, ya, dengan simbol jaring laba-laba itu. Dulu saya tidak membayangkan semula Pak Amin Abdullah itu, ya, yang memang dia boleh dikatakan tadi merupakan tokoh humanisasi ilmu keislaman, tidak pernah bersentuhan tuh dengan yang namanya islamisasi ilmu itu. Tapi dengan menjadi UIN mau tidak mau, karena di dalam UIN lalu ada diajarkan ilmu umum, dan ilmu umum yang diajarkan di UIN memang tidak boleh sama dengan yang di perguruan tinggi umum biasa. Harus ada sentuhan integrasi dengan nilai-nilai agama. Nah ini, ya, jadi sekali lagi menjadi UIN itu tidak hanya menjadi momentum adanya integrasi ilmu dan agama, tetapi dalam pandangan saya itu ada integrasi antara tadi, ya, ada saling sapa gerakan islamisasi ilmu dengan gerakan humanisasi ilmu keislaman. Nah, termasuk di IAIN Islam Semarang, ya, ketika berkonferensi menjadi UIN itu diskusi panjang, berdarah-darah, ya, bertahun-tahun, ya, juga dalam rangka membangun paradigma ini, ya, yang kemudian ketemu dengan paradigma yang kita sebut sebagai paradigma
Unity of Sciences, ya, yang kemudian dilambangkan dengan bentuk berlian itu. Ya. Jadi kalau Jogja itu punya jaring laba-laba, Surabaya punya Surabaya mana? Malang punya pohon ilmu, mana UIN Gunung Jati itu punya roda pedati atau apa, lah kita punya simbol ini. Nah, yang menarik di IAIN Semarang ini, paradigma ini dibangun oleh semua orang, ya. Tidak merupakan hasil pemikiran seseorang. Kalau di UIN Jogja itu Pak Amin murni sendiri itu, karena memang beliau filosof. Ya. Nah, di Semarang ini enggak, ya. Memang dulu makalah pertama awal saya masih ingat itu kayaknya berasal dari Pak Muhayya, lalu dari makalah itulah kemudian diskusi berdarah-darah tadi itu berbuih-buih itu, ya. Itu kemudian menghasilkan ini. Apakah ini bisa sempurna? Menurut saya belum juga. Perlu terus tetap dikritisi, dikaji untuk disempurnakan terus-menerus. Ya. Tapi bagaimana juga ini yang sementara ini sudah sampai pada tahap ini, dan tahap inilah yang kemudian kita jadikan sebagai landasan itu. Nah, ini paradigma Unity of Sciences ini saya kira sudah sering kita lihat, ya. Jadi gambarnya berlian itu, ya. Baik. Jadi sekarang kita masuk pada paradigma itu. Tadi masih pengantar. Itu sudah berapa menit tadi? Sudah 15 menit. Sudah 12 menit. Oke, ya. Ya. Tadi katanya secukupnya sampai jam 12. Oke, ya. Enggak. Ya. Mengenai nama saja, ya. Itu dulu berdebatnya luar biasa. Apa ya nama yang kita pakai? Lalu ketemu ini, Unity of Sciences ini. Yang kemudian dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan Wahdatul Ulum itu. Atau bahkan malah munculnya Wahdatul Ulum dulu, bukan bahasa Inggrisnya dulu. Kita tidak menggunakan istilah Tauhidul Ulum, karena waktu itu diskusi yang berkembang, kalau tauhid itu lebih menunjukkan semacam usaha itu, mengesahkan, menyatukan gitu lah. Ini wahdah, ini kesatuan. Ya. Bukan integrasi itu juga konotasinya lebih kepada upaya penyatuan. Meskipun juga integrasi dalam batas tertentu juga bisa difahami sebagai keyakinan juga. Juga bukan Unity of Sciences dalam pengertian gagasan lingkaran bina yang ingin menyatukan antara ilmu sosial dengan ilmu-ilmu kealaman dalam satu bentuk metodologi yang kuantitatif positivistik, itu bukan. Nah, paradigma Unity of Sciences ini adalah suatu keyakinan bahwa semua ilmu itu bersumber dari Allah sebagai Al-Alim. Jadi di situ tidak ada dikotomi antara ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah, tidak ada dikotomi antara ilmu yang datang dari Tuhan maupun yang datang dari manusia. Ini tadi gambarnya. Ya. Di situ ada Allah di tengah, ada ayat Qur'aniyah, kauniyah yang kemudian melahirkan ilmu-ilmu yang ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5 itu, ya. Ini dulu berdebatnya juga panjang. Saya masih ingat Prof dulu menawarkan apa, Prof, ya, gambarnya, Prof, ya? Donat, Prof, ya? Dulu saya masih ingat menampilkan donat atau apa itu gambarnya. Ini hasil kesepakatan bersama, bukan pikiran 1-2 orang, bukan. Ya. Adapun ini masih belum pas. Ini kan gambarnya menunjukkan ini kan ya simbol saja. Jadi artinya kita bukan berangkat dari gambar lalu baru menjelaskan isinya, bukan, tapi isinya itu benar kita simbolkan dalam gambar. Nah, gambarnya seperti ini kurang tepat atau enggak masih bisa diperdebatkan. Saya kira suatu ketika mungkin bisa dikritisi juga. Pak Bohyar juga katanya sering bingung ini gimana cara menerangkannya, kok ada ilmu baru malah mengerucut, ya. Itu nanti didiskusikan. Nah, ini prinsip-prinsipnya sejauh yang juga sudah kita diskusikan dan kita sepakati. Jadi yang pertama, prinsip integrasi. Prinsip ini meyakini bahwa bangunan semua ilmu pengetahuan sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan, yang kesemuanya bersumber dari ayat-ayat Allah, baik yang diturunkan oleh para nabi, eksplorasi akal maupun eksplorasi alam. Lalu yang kedua, kolaborasi. Prinsip ini memadukan nilai universal Islam dengan ilmu pengetahuan modern guna peningkatan kualitas hidup dan peradaban manusia.
Lalu prinsip dialektika, prinsip ini menisikan dialog yang intens antara ilmu-ilmu yang berakar pada wahyu, ilmu pengetahuan modern, dan kearifan lokal. Perspektif. Prinsip ini meyakini bahwa waktu ulum akan menghasilkan ilmu baru yang lebih humanis dan etis, yang bermanfaat bagi pembangunan martabat dan kualitas bangsa serta kelestarian alam. Pluralistik, prinsip ini meyakini adanya pluralitas realitas, metode, dan pendekatan dalam semua aktivitas keilmuan. Ini apa namanya, prinsip-prinsipnya. Lalu pendekatannya ini yang disebut dengan pendekatan teo-antroposentris. Jadi tidak teosentris, juga tidak antroposentris, tapi teo-antroposentris. Nah, ini strateginya. Tadi sudah kita katakan bahwa dalam keyakinan paradigma Nahdlatul Ulum, ilmu itu satu kesatuan, tidak dikotomis. Namun disadari dengan sepenuhnya bahwa realitasnya sekarang ini ilmu masih bersifat dikotomis. Tadi ya, kenyataannya masih ada ilmu modern yang sekular, masih ada ilmu-ilmu keislaman yang di satu sisi sangat teosentrik tadi. Itulah sebabnya maka kemudian digunakan strategi. Yang pertama adalah strategi humanisasi ilmu-ilmu keislaman, yang kedua spirituasi ilmu modern, dan yang ketiga revitalisasi local wisdom. Jadi tiga ilmu ini, tiga strategi digunakan sekaligus. Nah sebenarnya kalau misalnya ilmu itu sudah satu begitu, sudah wahdah, ya pasti tidak perlu humanisasi dong. Tapi lagi-lagi kenyataannya sekarang masih teosentrik tadi, makanya perlu dihumanisasi. Nah, kalau ilmu itu sudah tidak sekular, ya, mesti tidak perlu dong spiritualisasi. Tapi kenyataannya sekarang sains modern masih sangat sekular, tidak ada nilai hias sama sekali, maka di situ perlu diberi muatan spiritualisasi. Dan barangkali yang ketiga ini yang barangkali khas Yayan Wali Songo Semarang yang mungkin tidak nampak di tempat-tempat lain itu, kita menyepakati adanya revitalisasi local wisdom. Nah ini mungkin kita sadari karena terkait dengan nama yang kita sandang Wali Songo itu, sehingga cukup inspiratif barangkali untuk mengembangkan budaya lokal untuk direvitalisasi, sehingga itu juga bisa menjadi sebuah modal di dalam rangka untuk mensejahterakan manusia dan meningkatkan peradaban manusia ke depan. Oke, ini saya kira tidak perlu ya. Baik. Nah, sekarang bagian yang terakhir ya. Ini yang sedikit mudah-mudahan ya. Saya ingin mencoba menjadikan ilmu bimbingan penyuluhan itu sebagai model. Ilmu bimbingan penyuluhan Islam maksud saya. Disiplin ilmu dakwah, Bapak dan Ibu-ibu, yang dikembangkan di perguruan tinggi Islam di Indonesia ini dulu berdasar pada keputusan Menteri Agama tahun 95, yang kemudian disempurnakan tahun 97, yang itu kemudian melahirkan kurikulum Fakultas Dakwah 95 dan kurikulum 97 yang merupakan penyempurnaan dari 95. Dan kurikulum itulah yang menjadi basis dari Fakultas Dakwah sampai dengan sekarang ini. Nah, dalam kerangka epistemologi, ilmu dakwah itu difahami sebagai ilmu teoretik dan terapan Islam untuk menumbuhkan, menata, dan merekayasa masa depan kehidupan umat dan peradaban Islam sesuai dengan cita-cita terwujud khairul ummah. Disiplin ilmu dakwah tadi itu yang berdasarkan Menteri Agama tadi itu terbagi menjadi 3 disiplin utama, yaitu disiplin ilmu tabligh. Itu ada 2 di situ, ada komunikasi dan penyiaran Islam serta penyuluhan bimbingan dan pembimbingan Islam. Lalu yang kedua disiplin pengembangan masyarakat Islam, dan yang ketiga disiplin manajemen dakwah. Nah, disiplin ilmu dakwah Islam tersebut termanifestasikan ke dalam jurusan-jurusan ya. Yang pertama komunikasi dan penyiaran Islam, yang kedua bimbingan dan penyuluhan Islam, yang ketiga pengembangan masyarakat Islam, dan yang keempat adalah manajemen dakwah. Nah, penjurusan Fakultas Dakwah ke dalam 4 jurusan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa dakwah merupakan kegiatan mengajak umat manusia supaya masuk ke jalan Allah
sistem Islam dalam semua kehidupan. Nah, bentuk kegiatan mengajak ini terdiri dari yang pertama mengajak dengan lisan dan tulisan. Ini dakwah bil lisan dan bil qalam. Nah, ini melahirkan jurusan komunikasi penyiaran Islam dan bimbingan dan penyuluhan Islam. Yang KPI itu merupakan dakwah dengan sasaran masyarakat luas atau massal, sehingga dibutuhkan media yang bisa menjangkau sasaran itu. Makanya di KPI itu ya kemudian diajarkan dakwah lewat televisi, radio, internet dan sebagainya itu. Nah, sedangkan BPI merupakan dakwah dengan sasaran kelompok kecil masyarakat, bahkan individual, terutama yang memiliki problem, sehingga dibutuhkan pendekatan yang sesuai dengan sasaran itu, pendekatan psikologis. Nah, yang kedua, ini mengajak dengan perbuatan atau dakwah bil hal. Kegiatan dakwah ini disebut dengan pengembangan masyarakat Islam. Pengembangan masyarakat Islam atau aksi sosial ekonomi dan lingkungan Islam adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam. Aktivitas dakwah ini melahirkan jurusan pengembangan masyarakat Islam. Dan yang terakhir, mengorganisir dan mengelola kegiatan mengajak dan hasil dari ajakan. Nah, dimensi ini merupakan aspek organisasional kegiatan mengajak yang berlingkup mengelola kegiatan mengajak itu sendiri, bilisan bilqaul hal, dan mengelola dalam rangka memelihara dan membina kembangkan hasil ajakan dalam bentuk-bentuk lembaga Islam yang mengemban misi dakwah Islam. Aktivitas ini melahirkan jurusan manajemen dakwah. Nah, dengan pijakan epistemologis yang sudah dipaparkan, ya, ini terlihat bahwa dalam pengembangan ilmu dakwah telah terjadi proses integrasi antara agama Islam dan ilmu modern. Jadi sekali lagi, meskipun yang namanya integrasi, interkoneksi itu baru ramai dibicarakan orang sekarang, sebenarnya kurikulum dakwah ini sudah menurut saya sebenarnya sudah mengandung itu. Psikoterapi, Pak. Sudah, Pak. Makanya ketika dulu saya ingat cerita Mas Anasom ketika pergi ke USIM, Universitas Islam Asia, ketika workshop tentang kurikulum, lu kalau ini berarti sudah integrasi dong. Betul Mas ya? Ya. Oke, ya. Karena apa? Non sewunya, dalam ilmu komunikasi dan penyiaran Islam, itu di situ ada integrasi antara Islam dalam hal ilmu dakwah in the out sense dengan khususnya ilmu komunikasi. Dalam bimbingan dan penyuluhan Islam ada integrasi antara Islam atau dalam hal ilmu dakwah in the out sense dengan khususnya ilmu bimbingan dan penyuluhan serta psikologi. Dan dalam ilmu pengembangan masyarakat Islam ada integrasi antara Islam, ilmu dakwah in the out sense dengan khususnya ilmu sosiologi dan antropologi serta pengembangan masyarakat. Ya. Nah, dalam ilmu manajemen dakwah ada integrasi antara Islam, ya, ilmu dakwah in the out sense dengan khususnya ilmu manajemen. Ya. Jadi ada integrasi. Nah, ini menurut saya lagi, ya, atau nanti dilihat, integrasi antara Islam dan ilmu pengetahuan yang terjadi dalam ilmu dakwah itu dengan strategi humanisasi ilmu-ilmu keislaman dan islamisasi ilmu pengetahuan modern sekaligus. Jadi malahan ini bisa menjadi strategi dua arus sekaligus ini. Bisa merupakan islamisasi ilmu, bisa merupakan humanisasi ilmu keislaman. Nah, ini bimbingan penyuluhan Islam sebagai contoh ini. Tinggal 2 slide lagi. Dalam kerangka keilmuan dakwah, bimbingan dan penyuluhan Islam yang merupakan spesialis dakwah dengan sasaran manusia dan komunitas kecil dan bahkan individual, baik yang tidak memiliki masalah maupun lebih yang memiliki masalah sosial dan psikologis, tidak bisa tidak harus memanfaatkan ilmu bimbingan dan penyuluhan serta psikologi yang sudah berkembang sedemikian rupa. Sebagai ilmu-ilmu pendukung utama keberadaan ilmu BPI. Makanya dalam BPI itu ya banyak sekali itu ilmu psikologi ini, bimbingan ini, itu semua ya ilmu modern. Ya. Nah, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa ilmu BPI adalah integrasi antar ilmu dakwah dengan pengertian yang lama dengan ilmu psikologi dan bimbingan dan penyuluhan. Ini berarti telah terjadi proses humanisasi ilmu dakwah menurut saya. Kalau dakwah selama ini selalu hanya berkutat pada ayat-ayat Al-Quran, pada hadis, dengan BPI itu kemudian
terspesialisasi dan kemudian sudah sekali lagi mengintegrasikan ilmu-ilmu barat modern, dalam ini adalah psikologi dan BP modern. Nah, sedangkan dalam kerangka ilmu bimbingan dan penyuluhan, BPI itu dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan alternatif dari bimbingan dan penyuluhan yang selama ini ada, yakni bimbingan dan penyuluhan yang berdasar pada konsep-konsep psikologi barat. BPI adalah bimbingan dan penyuluhan dengan visi Islam. Nah, dengan demikian BPI itu dapat dikatakan merupakan bagian dari usaha islamisasi ilmu bimbingan dan penyuluhan modern atau barat. Ya. Oke ya, saya kira itu ya. Itu. Ini sebagai model, ya, sebagai model. Nah, cuma memang ya harus disadari ya bahwa BPI sendiri itu dalam kerangka keilmuan dakwah maupun dalam kerangka keilmuan bimbingan dan penyuluhan ini masih relatif baru. Dan di kalangan ahli BPI itu masih juga diperdebatkan ya, keberadaannya. Nah, oleh karena itu saya kira ya dengan paradigma ini ya, Unity of Sciences ini menjadi momentum bagi fakultas dakwah khususnya dan juga bagi fakultas yang lain ya untuk lebih memperkokoh gitu ya, lebih memperkokoh dan lebih mengembangkan ilmu-ilmu BPI khususnya ilmu dakwah pada umumnya, dan tadi sudah ngaku psikoterapi Islam tadi ya, silakan dikembangkan dengan paradigma yang semakin jelas. Saya kira itu Pak, jadi mohon maaf kalau agak panjang sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Plus untuk Pak Solehan. Tapi ini juga masih mengundang masalah Pak Solehan. Itu kalau BPI sih mudah, tasawuf psikoterapi lebih mudah lagi. Tapi kalau ilmu kimia, Wah, itu lebih mudah lagi. atau yang mengajar sosiologi tadi, yang sering dikritik oleh Pak Mukhyar, kalau mengajarnya masih mengajarkan teori-teori barat, meskipun di bimbingan penyuluhan Islam atau pengembangan masyarakat Islam, kan sama saja. Yang diajarkan Karl Marx, yang diajarkan Weber dan sebagainya kan, tanpa dibarengi oleh proses integrasi di dalam materi maupun pendekatannya, maka juga akan mengundang masalah. Oke, mungkin nanti bisa diskusikan nanti. Ini waktunya untuk Prof. Ibnu yang lebih menukik, lebih spesifik bagaimana implementasi KKMI dan SMPT ini dalam kurikulum perguruan tinggi. Monggo Pak Ibnu, maksimal saya kira 25 menit. Bisa sambil berdiri tidak apa-apa ya. Kalau Pak Ibnu itu biasanya rileks saja, jadi bisa duduk. Jalur rakyat keno ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Moderator, yang saya hormati para guru besar, para kepala ketua program studi, para pimpinan ya, akademisi ya, di lingkungan YAIN Wali Songo Semarang. Syukur alhamdulillah pada pagi ini memang saya sengaja kalau saya mendengarkan saya ini judul saya yang saya buat mungkin beda dengan yang ada di Bapak Ibu karena ini judul lama ya. Ini sudah saya buat dan saya baru menerima judul yang baru tadi sore karena sampai saya, tapi mudah-mudahan ini tidak jauh dari yang diharapkan ya. Nanti kalau memang berbeda ya cari sendiri gitu ya. Bapak Ibu sekalian ya, KKNI ya, ini memang sudah menjadi bagian dari proses di pendidikan kita, dan ini saat ini menjadi perbincangan di kalangan pendidikan kita secara nasional, karena KKNI memang diperlukan ketika kita berhubungan dengan dunia global.
kita banyak menjadi masalah di Indonesia ini ketika kita belum mempunyai kerangka kualifikasi, belum jelas patokan kita setiap jenjang itu. Lulusan kita di luar negeri itu diberlakukan seringkali tidak sesuai dengan pada tempatnya. Banyak lulusan sarjana kita itu diakui hanya setara dengan diploma 2. Juga magister kita tidak boleh melanjutkan ke doktor di sebagian luar negeri, ya. Dan itu karena tidak jelas seperti apa sebenarnya lulusan sarjana kita itu. Nah, ini yang menjadi satu permasalahan. Kemudian baru dikembangkan dan KKN ini baru diputuskan 2012. Dan sekarang baru diperbincangkan bagaimana untuk menurunkan dalam bentuk yang lebih spesifik di dalam kurikulum. Sehingga sampai sekarang sebenarnya belum ada yang menerapkan itu, kecuali kita, ya, karena kita sudah mikir itu. Karena seperti ya. Ada beberapa peraturan yang terkait sebenarnya yang terkait dengan kurikulum, ya ini sesuai dengan judul tadi, ya. Oke, nanti bisa kita buka dengan kurikulum kita, ya. Yang ini adalah peraturan-peraturan yang sudah ada di di negara kita, ya. Mungkin sudah punya panitia, sudah punya semua. Nah, kalau, jadi dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 ini sudah ada pengaturan dalam kurikulum, ya. Kemudian Undang-Undang Perguruan Tinggi, kemudian PP tentang Standar Nasional Pendidikan, Perpres tentang KKN ini yang secara khusus mengatur kerangka kualifikasi nasional Indonesia, kemudian Permendikbud SNPT Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ya. Kemudian Permendikbud tentang penerapan KKNI di bidang perguruan tinggi, ya, ini sudah 2013, ya. Tetapi hanya berisi peraturan yang sifatnya umum, ya. Nah, di dalam undang-undang kita, ya, ini kurikulum sudah dibakukan definisinya, ya. Jadi di pasal 1, ya, ini berupa ada seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara menggunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar. Jadi pada intinya bahwa kurikulum itu adalah rencana, ya. Jadi ada rencana tentang pembelajaran, sehingga kurikulum merupakan sisi kalau mata uang itu di satu sisi pembelajaran, di sisi lain kurikulum. Nah, sehingga kita bicara tentang bagaimana sebenarnya kita merencanakan apa yang akan kita belajarkan pada mahasiswa kita, ya. Dan intinya kurikulum itu hanya ada 4, ada tujuan, ada isi atau materi atau pengalaman belajar, kemudian ada cara, dan nanti ada evaluasi. Jadi itu inti kurikulum itu dibolak-balik apapun konsepnya, nanti yang intinya hanya situ. Meskipun nanti beragam konsep yang disampaikan oleh para ahli itu. Nah, di dalam undang-undang ini ada isi dari kurikulum itu. Ini yang harus ada, ya. Kemudian di perguruan tinggi, ya, ini dikembangkan oleh perguruan tinggi masing-masing, sehingga sampai sekarang memang sejak undang-undang ini, ya, tidak akan ada kurikulum nasional, ya. Kalau dulu kita memang kurikulum itu sifatnya nasional, kemudian masing-masing perguruan tinggi itu tinggal menjabarkan, melaksanakan apa yang ditetapkan nasional. Tapi dengan adanya undang-undang ini, maka kurikulum itu diserahkan sepenuhnya pada perguruan tinggi, dan kita bisa mengolah ya semau kita. Masalah orang lain mengakui atau tidak itu masalah lain. Yang penting kita mempunyai kewenangan untuk melakukan itu, termasuk masalah strukturnya maupun bentuknya seperti apa nanti tergantung pada kita masing-masing. Nah, ini di dalam kurikulum Undang-Undang Nomor 12 tentang perguruan tinggi, ya, ini masih sama definisinya, ya. Ini juga penekanan bahwa kurikulum dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi kita, ya. Ya, ini kurikulum yang harus ada, saya kira kita sudah ada semuanya. Nah, nanti kurikulum bisa dalam bentuk kurikuler,
Ya, jadi apa yang kita belajarkan pada masa bisa dalam bentuk yang lain, yang itu mungkin kita saat ini ya selama ini kita hanya fokus pada kurikuler, tetapi bagaimana dengan kokurikuler atau ekstrakurikuler ini belum kita pikirkan untuk kita masukkan di dalam bagian dari kurikulum kita ya. Dan saya kira konsep yang ada itu semuanya masih dalam kurikuler itu ya. Ya meskipun kita sudah ada misalnya apa yang untuk mahasiswa itu harus SKK ya, SKK itu ya. Tapi itu belum terencana dengan baik. Itu kan lebih banyak pada kegiatannya daripada kurikulumnya. Jadi apa sebenarnya yang diperoleh dari sana ini belum ada tujuan yang jelas ya. Dan saya kira ke depan ya kita bisa mengembangkan itu, bagaimana kita bisa mendapatkan pembelajaran pada mahasiswa itu secara formal, tetapi tidak melalui kurikulernya, tetapi melalui yang kokurikuler maupun ekstrakurikulernya. Nah, ini hanya ada di diploma atau di S1, tetapi tidak di Pasca ya. Kalau Pasca tidak perlu agama Pak di Pasca. Tidak perlu Pancasila ya, karena itu sudah lewat. Nah, kemudian di dalam standar nasional pendidikan kita PP 19 ya, ini juga menegaskan bahwa ini diserahkan sepenuhnya pada masing-masing dan ini sifatnya pada program studi ya, jadi bukan pada program tinggi, sehingga pemikiran untuk kurikulum itu memang selama ini yang saya ikuti di secara nasional itu memang fokusnya pada program studi. Jadi berbagai upaya misalnya tidak bahkan misalnya kurikulum untuk universitas itu yang berlaku untuk seluruh universitas itu apa, itu tidak dikembangkan. Jadi masing-masing program studi karena masing-masing punya ciri yang berbeda-beda itu sepenuhnya diserahkan pada universitas. Kalau masalah yang umum itu nanti sudah selesai di SMA, sehingga tidak ada mata kuliah yang sifatnya junister atau institut. Nah, kemudian ini juga yang harus ada di dalam kurikulum kita ya, mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah statistik atau matematika ya. Ini yang ketentuan di dalam standar nasional itu ya. Dan ya semuanya diatur oleh masing-masing seperti apa nanti bermuatan ya, tapi bukan mata kuliah tetapi bermuatan, nanti bisa dimasukkan di dalam mata kuliah apa yang terserah masing-masing. Tapi ada masalah kepribadian, kebudayaan, statistik maupun matematika ya, intinya sebenarnya masalah logika itu harus dimasukkan di dalam kurikulum kita ya. Di dalam SNPT ini dalam standar nasional perguruan tinggi ini yang baru dikeluarkan pada bulan Juni ya kalau tidak salah, pada intinya yang terkait dengan dari 8 standar pendidikan dan 8 standar penelitian, 8 standar pengabdian masyarakat ya. Ini yang terkait dengan kurikulum ya, ini ada standar di pendidikan itu utamanya standar isi, jadi apa yang harus diberikan pada mahasiswa ya. Yang kalau kita lihat kurikulum kita itu lebih dominan ini, jadi hanya isinya saja mata kuliah apa itu ya. Tapi substansinya apa kita tidak tahu gitu. Itu sejak dulu juga seperti itu ya. Karena saya pernah meneliti ya, kurikulum IAIN itu sejak tahun 70-an sampai 90 ya. Itu perubahan dari kurikulum satu ke yang lain itu hanya tempat kurikulum itu. Kalau yang semula di umum kemudian dipindah ke khusus, nanti yang ilmu jiwa diganti psikologi. Jadi seperti itu yang saat ini dari setiap kurikulum yang dulu nasional ya, kalau yang sekarang itu sudah lokal, yang dulu itu nasional seperti itu. Jadi setiap perubahan itu hanya perubahan nama, perubahan tempat itu, yang itu yang perubahan. Dan tidak ada sesuatu yang signifikan karena kurikulum hanya berisi daftar mata kuliah. Tidak pernah isinya apa itu diserahkan pada masing-masing. Gitu.
Jadi standar isi, kemudian kompetensi lulusan ya. Jadi ini lebih melihat pada orangnya, lulusan kita nanti seperti apa ya. Kemudian standar proses, standar penilaian ya. Ini yang terkait dengan kurikulum yang seharusnya di dalam kurikulum kita juga mencakup ini ya. Meskipun sebenarnya yang menjadi fokus kita adalah pada kompetensi itu ya. Di dalam ini ya, kompetensi ya, ini ada kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusannya. Ini menjadi ciri dari kita ya. Meskipun sebenarnya konsep ini sudah ditinggalkan orang ya. Ini dulu dikemukakan oleh Bloom dan kawan-kawan. Bloom sendiri tidak menyelesaikan konsep itu, tapi di Indonesia sekarang malah dibagukan. Jadi selalu hasil belajar dibagi jadi 3 ini, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi yang penafsirannya sudah berbeda dari konsep Bloom sendiri. Nah, tidak jelas siapa itu yang punya konsep itu. Itu sudah di dalam kita. Ya. Dan itu juga yang lebih aneh, justru di perguruan tinggi kalau di sekolah itu sudah lama, ya, sudah mulai ditinggalkan, di perguruan tinggi malah digalakkan. Jadi KBK itu menggunakan ini konsepnya, tapi KBK sendiri di sekolah sudah ditinggalkan, perguruan tinggi baru digalakkan. Kan KBK dulu tahun 2000, kemudian 2004 diganti, kemudian diganti dengan KTSP, tapi perguruan tinggi baru 2008 disosialisasikan 10 ya, itu di lingkungan DIPUT. Kalau di kita sebenarnya KBK sudah dilaksanakan sejak 2004 dulu, itu sudah menggunakan KBK, cuma tidak disebut KBK. Tapi di DIPUT itu sekarang justru digalakkan, tapi itu sudah ditinggalkan. Konsep ini sudah ditinggalkan. Tapi itu ya kita ikuti aja karena memang sudah itu. Isinya apa terserah kita. Gitu. Makanya kalau namanya seperti itu ya. Karena konsep keterampilan misalnya itu sama sekali sudah berbeda dengan yang digunakan oleh pencetusnya sendiri dan oleh Bloom dan kawan-kawan. Kalau Bloom itu keterampilan itu fisik, jadi fisik. Tapi di Indonesia itu ditambahkan dengan macam-macam ya, yang termasuk keterampilan menulis segala macam, itu sebenarnya sudah berbeda sekali. Dan Bloom sendiri tidak menjelaskan, tidak tuntas, keterampilan itu tidak sampai dijelaskan. Tapi itulah yang terjadi. Nah, di dalam SNPT ini juga ini bahwa kurikulum harus mengacu pada capaian pembelajaran UKM. Ya. Nah, di dalam Permendikbud ini pencapaian pembelajaran ini yang harus ada di dalam kurikulum kita. Ini ada jelas, ada parameternya, kemudian unsur definisinya, di mana sikap dan keterampilan umum ini ditetapkan di dalam SNPT. Ini sudah ada di dalam lampiran SNPT ini. Kemudian keterampilan khusus dan pengetahuan ini ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Yang intinya ini, jadi tentang kemampuan kerja di bidang terkait, metode cara yang digunakan, tingkatan atau kualitas hasil, kondisi, ya, tingkatan penguasaan cabang ilmu dan sebagainya, ini ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Ya, ini sikap umum yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan di perguruan tinggi. Ya. Bertakwa pada Tuhan ya, secara umum ini semuanya ada. Nanti ini untuk tingkat sarjana, kemampuan yang diharapkan, jadi kurikulum kita nanti harus menulis standar ini ya, kalau memang mau sesuai dengan ketentuan nasional ya. Jadi menerapkan pemikiran logis, mampu menunjukkan kinerja, mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan ya, sesuai dengan bidang kita. Ada definisi saintifik hasil kajian tersebut ya. Mampu mengambil keputusan secara memelihara, mengembangkan jaringan kerja dan sebagainya, bertanggung jawab atas banyak hasil kerja. Ini adalah keterampilan umum yang harus dihasilkan dari program studi kita. Apapun program studinya, ini merupakan ketentuan yang harus dicapai. Nah, tentu nanti yang lebih spesifik itu sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, di dalam peraturan ini, ya, ini kita memang ini hanya mengatur kewajiban kita
masing-masing perguruan tinggi untuk menyesuaikan dengan KKN ini. Ya. Yang pada prinsipnya tentu ini kurikulum ya. Ini sesuai dengan judul tadi, ini menjadi otonomi kita, ya, terserah mau kita apakan nanti kita yang bertanggung jawab ya. Ya, ini. Ya, tadi ya. Nah, apa sebenarnya kerangka kualifikasi ya, nasional Indonesia itu? Ya. Ya, ini diatur di dalam Perpres ya. KKN itu merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, non formal, informal atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja. Jadi intinya sebenarnya pada kompetensi ini yang nanti disesuaikan dengan masalah pekerjaan. Dan memang kualifikasi ini ya ini secara global itu menjadi ukuran bagaimana sebenarnya tenaga kerja, karena memang secara global setuju atau tidak setuju itu memang pendidikan selalu dikaitkan dengan masalah tenaga kerja. Tidak lillahi ta'ala itu kalau kita kan itu, tapi itu yang secara jadi kualifikasinya kayak apa sehingga nanti dari satu negara ke negara lain atau kalau di dalam ini karena dengan KKN itu sebenarnya nanti bisa mengakui capaian belajar yang diperoleh bukan dari kuliah, jadi bisa dari kerja, bisa dari pelatihan, yang itu nanti bisa kemudian diakui. Yang kalau di dalam pengaturan tentang KKN itu nanti ada lembaga, universitas, perguruan tinggi yang nanti diberi wewenang untuk mengakui capaian yang diperoleh dari luar perguruan tinggi. Sehingga bisa jadi nanti seorang masuk ke perguruan tinggi sudah membawa SKS yang cukup banyak karena pengalamannya atau karena dia banyak melakukan pelatihan-pelatihan sehingga diakui dia tinggal menambah beberapa SKS bisa menjadi doktor. Ya, meskipun kalau di beberapa tempat itu menambah dokter, dokter itu bisa dengan uang gitu ya. Jadi dengan uang yang banyak akan boleh itu. Jadi ini KK ini nanti akan mengatur soal itu yang pada intinya. Dan di dalam KKN ini penjenjangan pendidikan menjadi 9 ya, dari yang terendah itu SMP, tertinggi sampai doktor ya. Yang ini dari sisi pendidikan ini keahlian pekerjaan yang dimiliki oleh lulusan ini. Jika nanti dari sini pekerjaan itu kalau mempunyai keahlian tertentu, kemudian mengikuti proses penyetaraan, nanti bisa langsung meloncat ke masuk pendidikan di sini. Pada tertinggi, ini pada jenjang 9. Dan kita, kurikulum kita, saya kira kita bahas itu ada pada jenjang 6, ya, pada level 6. 7 itu profesi, 8 ini. Ya ini bagaimana proses sebenarnya dari capaian belajar ini KKN ini kemudian kurikulum ini terbaik kualifikasi dan ini nanti akan berputar sesuai dengan standar yang dibuat itu. Nah ini proses bagaimana penjabaran KKNI ini dari deskripsi generik yang tadi ada di dalam nanti di lampiran KKN itu keputusan presiden, peraturan presiden ya. Ini ada spesifik, kemudian nanti yang lengkapnya berapa, jadi kurikulum, nah ini menjadi proses belajar dan terus nanti akan berputar karena tidak boleh berhenti, kurikulum tidak boleh dibakukan. Kurikulum itu harus dinamis ya, dan selalu bisa berubah. Nah ini deskripsi umum apa yang memberikan kualifikasi untuk pendidikan kita ya. Saya kira secara umum ya tujuannya ini berlaku untuk semua jenjang ya. Kemudian untuk level 6 ini gambaran kualifikasi yang dituntut nanti lulusan kita itu harus memenuhi syarat ini ya. Jadi mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan inteks pada bidangnya dalam menyelesaikan masalah selama beberapa dengan situasi yang dihadapi ya. Kemudian menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ya, secara umum konsep teoritis ya ini
mampu mengambil keputusan tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam hal ini. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab. Jadi ini gambaran secara umum pada level 6 atau pada sarjana. Nah, tentu nanti kurikulum kita itu apakah bisa mengantarkan mahasiswa kita bisa mempunyai kualifikasi seperti ini. Nah, kalau belum, tentu nanti harus kita sesuaikan itu. Karena untuk mendapatkan pengakuan nanti tentu akan dilihat dari sisi ini. Nah, ini level 8, ini untuk S2. Ya. Jadi kalau tadi hanya di sini mengaplikasikan, mampu mengaplikasikan, pada level 8 itu mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi sudah lebih tinggi lagi. Dan di sini sudah menghasilkan karya inovatif, teruji. Kalau di S1 itu belum dituntut untuk menghasilkan karya penelitian di level 6 tadi. Jadi kalau di ini sudah mulai riset. Jadi tetapi hanya interdisipliner. Nah, kemudian yang 9 itu mengembangkan pengetahuan. Jadi kalau yang 1 itu hanya mengaplikasikan, kedua ini mengembangkan, ini sudah mengembangkan dengan karya kreatif, original, dan teruji. Ini yang mungkin berbeda dari yang sebelumnya. Dan kemudian ini pengakuan nasional dan internasional. Karena itu maka kemudian ada aturan bahwa doktor itu harus membuat artikel dalam jurnal internasional. Ini yang sudah menjadi geger di mana-mana. Ini yang sebenarnya di sini, Pak. Dan sampai sekarang belum yang internasional. Kita itu sebenarnya kan internasional juga. Kalau yang lihat orang Amerika. Ya, menurut Cak Londo akan gitu. Ini kumpulan orang-orang asing menurut Amerika itu kan. Jadi gampang sebenarnya itu. Siapa yang baca gitu Pak. Kalau yang baca orang Amerika berarti semua jurnal kita itu adalah internasional. Karena tidak ada itu yang berita internasional itu apa. Nah, itu sekarang sudah mulai dipikirkan tentang itu ya. Ya, ini penjelasan kira-kira. Ya ini yang ada tadi udah ya. Konstruksi kira-kira penjelasan ya. Ya ini. Nah, ini saya berupaya untuk bagaimana kita menjabarkan kakak ini tadi di dalam bentuk deskripsi untuk ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Nah, bagus Pak. Timbang Pak, tadi jawab terus Pak. Mengapa saya menggunakan ini? Karena sudah tahu itu. Ya. Jadi kalau memang salah, tidak masalah. Jadi ini untuk S1 ilmu Al-Quran. Ya. Ini hanya upaya saya saja. Ini karena sebagai bahan diskusi di tempat lain itu Pak. Jadi karena saya diminta untuk menjelaskan di satu perguruan tinggi yang belajar itu. Bukan pula Pak, saya yang buat ya. karena mereka belum tahu, jadi saya berupaya untuk menjelaskan. Tapi karena mereka belum tahu, jadi saya lebih dulu tahu. Kalau salah ya mudah-mudahan diampuni oleh Tuhan. Jadi deskripsi umum saya kira tidak ada masalah. Ya. Kemudian ini kualifikasi untuk level 6. Ya. Jadi ini yang generik seperti ini. Nah kemudian diterjemahkan kalau mampu melakukan teks dalam bidang ini, kalau di tafsir Al-Quran tafsir itu apa? Ini ya, jadi menerapkan ilmu tafsir di dalam permasalahan yang dihadapi di dalam pemahaman Al-Quran ya, kehidupan masyarakat dan seterusnya. Ini yang menguasai konsep teoritis dan pengetahuan ya, ini kemudian saya terjemahkan dalam untuk ilmu Al-Quran tafsir ya, ini seperti ini. Yang spesifik artinya terkait dengan prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Ini karena memang prodinya ilmu Al-Quran, namanya ilmu Al-Quran dan tafsir Pak. Mampu menyelesaikan masalah besar ini. Ini
secara monodisipliner untuk permasalahan di masyarakat yang terkait dengan pemahaman Al-Quran. Ya. Kemudian ini terjemahnya, ini kaitannya dengan etika profesi ya, nanti. Nah, untuk yang S2 ini pendidikan agama Islam ya. Ini juga karena pesanannya ya. Yang saya pahami, jadi saya menerjemahkan seperti ini untuk S2 yang kita kepribadian ya. Jadi kemudian bagaimana dengan di UIN? Sudah bukan insya Allah lagi Pak. Kalau kita melihat kurikulum yang baik itu seperti apa? Ini yang menurut BNPT ya. Menurut BNPT standar kurikulum itu seperti apa? Ini kurikulum itu yang dikatakan baik itu kalau memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan terlaksana misi dan terwujud visi misi. Jadi pada prinsipnya juga kurikulum ini sebagai alat untuk mencapai visi misi dan itulah nanti yang menjadi fokus kita. Nah, kalau prodi ini sudah mempunyai visi misi, tentu nanti tinggal melihat apakah kurikulum itu nanti bisa mendukung itu atau tidak. Nah, tentu juga nanti visi yang lebih luas, visi UIN ya itu apakah juga bisa didukung oleh ini. Jadi ini hanya menjadi standar untuk penilaian apakah sebuah kurikulum itu baik atau tidak. Yang rinciannya ya ini berkenaan dengan kompetensi lulusannya kayak apa. Ini artinya pasti setiap kurikulum harus ada kompetensinya sehingga nanti akan ini yang nanti rumusannya, orientasinya ini kaitannya dengan visi misi. Ya. Kemudian struktur kurikulum ini kaitan dengan karena memang kurikulum ada perencanaan pembelajaran ini juga harus bagaimana nanti masalah sesuai dengan yang kemudian ada deskripsi. Jadi kita sebenarnya tidak mengerti apa-apa. Kalau saya baca kurikulum ini ketika hanya daftar mata kuliah itu apa? Kita tidak tahu, itu kebebasan kosong ya. Psikologi nanti isinya bisa macam-macam. Tapi karena itu yang penting sebenarnya di sini ketika kita ada mata kuliah ini perlu ada deskripsi mata kuliah itu apa itu sehingga nanti tidak membingungkan yang ngajar karena yang kalau yang kita yang nulis itu gampang Pak, buat mata kuliah apa saja ya. Kalau di tarbiyah misalnya metode mendongeng itu boleh, itu bagus, tapi nanti yang ngajar itu kesulitan. Ya, misalnya ada bukan di syariah Pak, misalnya ada bunga bank. Nah, bunga bank jadi mata kuliah itu kan itu nyindir amin Pak. Karena tidak ada deskripsinya itu. Febri itu kan anaknya syariah Pak, jadi bukan di tempat lain. Kalau di sana itu memang wajar, tapi kalau di tempat lain kan kurang. Ya. Nah, jadi saya kira ada input, nanti perlu kita pikirkan input kita itu kayak apa. Ya. Ini juga artinya standarnya tetap, tetapi kalau infonya kita itu rendah, tentu kita harus kurikulum kita itu harus bagaimana kita menambah kemampuan input kita itu menjadi nanti bisa mengantarkan pada standar kita yaitu kemudian urusan ini ya ini saya kira yang harus ada di dalam kurikulum kita yang selama ini ada di dalam perundang-undangan kita, di dalam pedoman akademik ya itu ya. Jadi ada gambaran sosok lulusan spesifik ini yang khas prodi yang konsisten dengan spesifik. Ya. Kemudian nanti kompetensi ini ada dasar utama mendukung, kemudian domainnya ada PSK, ya. Bukan PSK jalanan, pengetahuan sikap dan keterampilan. Ya. Kemudian indikator belajar, jadi nanti hasil belajar itu gambar apa-apa ya, sehingga karena nanti kalau kita membuat visi misi tetapi tidak jelas indikatornya seperti apa ya nanti itu juga akan menyulitkan atau justru memudahkan ya, karena kalau tidak ada aturan itu kita mudah ya. Tapi kita tidak
ini sebagai ukuran kita berhasil atau tidak nanti harus jelas ini kan ukurannya itu ya. Kemudian strategi pembelajaran, apakah nanti kurikulum kita itu bisa dicapai dengan harus perkuliahan atau melalui proses atau tagihan ya. Mata kuliah ini bisa juga pengakuan ya. Ini yang sedang kita lakukan ya. Mungkin ada dalam rangka mencapai visi kita, kompetensi itu tidak semuanya harus melalui mata kuliah, bisa saja melalui pengakuan kan. Yang sudah kita lakukan misalnya hafalan Quran itu kan kita ada mata kuliah itu, tapi kita tinggal mengakui saja. Bahasa itu juga kita cenderungnya akan mengakui, tapi kita masih setengah-setengah ya. Masih ada mata kuliah, tapi masih harus ada pengakuan, misalnya harus TOEFL harus itu ya. Jadi lulus bahasa belum tentu diakui nanti, tapi yang diakui belum tentu lulus bahasa juga ya. Ya ini mata kuliah. Ya itulah saya kira yang bisa sampaikan ya, mudah-mudahan ini bisa membantu kita semuanya untuk memahami kurikulum kita ya, yang ke depan mudah-mudahan kurikulum kita menyongsong UIN itu bisa lebih baik daripada yang kita miliki saat ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu kalau mendengarkan paparan dari Pak Ibnu tadi, kok angel juga ya sebenarnya ya. Kalau kita ingin menyusun kurikulum itu ya, kita kalau menyusun apa seperti itu apa enggak ya? Atau copy paste ya? Baiklah, ini masih ada waktu, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan komentar atau pertanyaan. Kami persilakan. Wah ini calon medis satu dulu, nomor 1. Pak Reksa Nasaret, sehingga saya masih Nasaret, nggak tahu namanya sekarang, sama Mas Somanya Mas Rizky, saya itu. Kan Pak Muhyad dulu. Kemarin biar satu. Oh ya, 2.